7 tahun telah berlalu, namun kisah ini tak akan pernah dilupakan oleh ketujuh pendaki asal Jakarta ini. Bahkan warga setempat pun sampai ikut turun tangan. Nah di situ agak aneh sih menurut gua, karena kan disenterin bang, ya, ditanya tuh mana kakinya yang sakit, kata yang orang base camp itu ya yang mau ngurut. Dia emang udah lemes kan, nunjuk doang kaki kanannya ini. Itu gue lihat bang, emang uratnya ada yang nonjol tuh bang. Percaya atau tidak, mereka semua mengaku menemukan sebuah kampung yang penghuninya bukan manusia. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dalam pendakian tersebut? Jalur tuh lurus bang, lurus, habis itu belok kiri. Nah, setelah gue lurus belok kiri ada rumah, emang kan udah perkampungan. Iya. Nah itu bang malam ada yang main gamelan bang. Main gamelan? Gamelan. Kayak main bener-bener main bang, gue ngeliat main, tapi yang gue heran itu yang mainin bang, yang main gamelan gak ada ekspresinya. Nah, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki asal Jakarta Selatan nih, atau bisa disingkat Jaksel. Aduh. Beliau memiliki pengalaman pendakian yang di luar nalar nih, melakukan pendakian dengan ke-6 orang rekannya ke salah satu gunung yang berada di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sindoro nih. Untuk lebih jelas dan lengkapnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Gofar. Malam Bang Wangi. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik. Waduh, kalau begini udah kayak sage mode nih Oh Bang. iya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Gofar udah mau datang dan mau berbagi kisah pengalaman pendakiannya ini di Gunung Sindoro Bang. Ya betul Di Bang. tahun 2014. Ya betul. Ini berjumlah 7 orang berarti. 7 orang Bang. Bang, ini kan sempat ngalamin yang dimana temen lo ini sempat jatuh nih dari puncak. Iya, ada yang jatuh. Ada yang jatuh nih. Nah, Bang Gofar juga sempat melihat perkampungan nih Bang. Iya betul Bang. Dan ternyata ini bukan perkampungan aslinya. Ada pertunjukan juga sih di situ. Dan di situ ada pertunjukan gamelan. Betul Bang. Lengkap dengan penarinya. Lengkap Bang. Penarinya, penontonnya juga. Sama yang main alat-alat itu banyak lengkap tuh Bang. Ada yang gamelan, yang gong juga. Kita ambil nafas dulu karena gue nggak sabar nih Bang buat denger cerita lu malam kali ini. Siap, Bang. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian mempunyai kisah pengalaman horor pendakian, kalian bisa langsung aja kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Itu gimana awal mula ceritanya Bang? Jadi awal mulai Bang, gue sama teman-teman gue nih, habis dari Sumbing nih Bang ya. Oke. Nah, dari Sumbing kita ngeliat tuh Gunung Sindoro kan, seberangnya. Nah, setelah itu kita ada rencana nih, pendakian selanjutnya ke Sindoro. Akhirnya sampai di hari H. Nah, ini kita emang sebenarnya sama teman-teman pengen ngebolang lah. Gue naik kereta tuh Bang, dari Pasar Senen, turunnya ke Semarang. Padahal kan lumayan jauh ya, Jauh cuma banget emang itu. pengen sekalian jalan-jalan anak-anak. Turun Semarang Tawang. Sampai Semarang Tawang itu kalau nggak salah pagi Bang, jam 6-an, setengah 7 gitu ya. Semarang Tawang. Nah gue lanjut lagi ke Terminal Terboyo. Masih daerah Semarang tuh. Dan di situ kita sarapan dulu tuh Bang. Sarapan di terminal. Itu juga kondisi terminal abis kena banjir kayaknya ya. Oke. Masih ada kayak cetakan bekas kena banjir gitu. Sepi tuh terminal. Nah, akhirnya ada calo tuh. Gua kena calo di situ kan. Sama teman-teman juga. Ya udahlah, nggak apa-apa biar cepet juga tuh ngejar waktu. Naik bis langsung sampai ke
base camp Kledung. Kita sarapan dulu di base camp itu. Sarapan rame-rame. Ada rombongan pendaki tuh. Satu rombongan dari anak Triduk waktu itu kan. Kita nanya cuaca di situlah semalam kayak gimana. Dan dia bilang kemarin tuh hujan terus bang. Kalau dia bilang itu hujan terus bang. Semalam aja saya kena badai. Dia bilang gitu. Oh gitu bang. Ya udahlah. Ya mudah-mudahan pas sampean enggak, kata dia begitu. Amin bang, makasih. Udah. Kita istirahat abis itu. Istirahat, repacking, cek-cek barang lagi. Kita mulai pendakian itu jam 1 habis sholat zuhur. Waktu itu naik ojek tuh. Naik ojek. Kita naik ojek. Sampailah pos 1 ya bang ya. Pos 1 naik ojek ya cepet sih, setengah jam kayaknya. Kurang lebih berarti setengah 2-an. Nah, gitulah langsung jalan tuh bang. Naik dari pos 1 ke 2. Cuaca sih cerah waktu itu. Nah itu juga, gue kan itu di hari weekend naik. Cuma mungkin mereka udah pada duluan ya bang ya. Karena kan gue udah siang. Jadi rombongan gue aja nih yang di jalur itu. Nggak ada ketemu orang turun, nggak ketemu rombongan naik. Oke, kita naik sampai di pos 2. Pos 2 kita ngeres tuh sebentar. Cuaca juga masih cerah lah, alhamdulillah. Nggak hujan. Ngeres sebentar. Nah itu kalau nggak salah kita jalan lagi ada salah satu pos namanya Watu Longko. Di situ kita break lagi tuh bang. Nah di situ kita udah mulai bagi kelompok ya. Jadi dibagi 2. Gue ditunjuk buat duluan nih sama teman gue berdua sama Dian. Karena gue bawa tenda bang. Sama buat nyari lapak lah ya. Duluan aja buat nyari lapak tenda gitu kan. Takutnya nggak kebagian karena kan weekend. Akhirnya gue mutusin ya udah nggak jauh sih. Mungkin beda selisih 15 menitan lah gitu. Gue naik lah sama Dian duluan. Singkat cerita sampailah di pos 3 mau nggak salah bang ya, tempat camping ground-nya itu ya. Cuma gua nggak masang tendanya itu nggak di tempat camping ground-nya bang, di bawahnya. Nah, pokoknya kalau nggak salah pos 3 lah, seingat gua. Gua di situ dapet tuh lapak pas banget buat 2 tenda nih. Jadi gua bikin 2 tenda bang, samping-sampingan gini. Kurang lebih tuh kayaknya jam 5-an lah gua sampai sebelum maghrib, masih terang, dapat. Udah kita istirahat lah, ganti baju, ganti pakaian, foto-foto dulu. Abis maghrib, kita mulai masak tuh. Masak sama temen-temen. Bikin kopi, bikin minuman. Nah itu 2 tenda gua doang, yang lainnya mungkin di camping ground. Sama 1 tenda yang penjaga itu tuh, ada. Cuma agak jauh gitu. Di malam itu sih bang, masih enjoy sih. Enak kita ngobrol, bercanda-bercanda. Nah, cuaca juga bagus tuh, nggak hujan. Udah lah, kita mutusin udah malam juga kayaknya. Pada istirahat lah, tidur, capek. Jam 3, tiba-tiba gue kebangun tuh bang. Karena hujan itu bisa dibilang mungkin badai kali ya. Suara hujan ke tendanya itu sampai kedengeran banget tuh. Cuma gue nggak berani ngeliat keluar sih. Nggak ngecek keluar tenda. Kolong basah sih. Sampai sempat rembes juga waktu itu. Udah akhirnya gue bangunin teman gue tuh, bilang kayaknya aman lah insya Allah, udah tidur lagi. Terus tidur, untungnya alhamdulillah aman tuh bang sampai pagi ya. Kesiangan tuh waktu itu bangun 6:30 kalau nggak salah. 6:30 kita masak lagi lah, sarapan, bikin minuman lagi, sama foto-foto dulu salahnya. Nggak langsung muncak. Pokoknya ya namanya baru ke gunung itu kan, pemandangan juga di Sindoro emang bagus sih, kalau gue bilang bagus banget. Kita takjub lah, foto-foto dulu. Ya udah kita muncak lah jam 9 pagi. Jam 9 pagi muncak. Nah dari tempat kita camp bang, sebelum pos Watu Tatah kalau nggak salah ada tuh di atas. Jadi nggak jauh dari camping ground lah. Berhenti lu cek. Si Dian sama Dimas nggak kelihatan. Oh ya udah. Sekalian sambil nunggu Dian sama Dimas, gue foto-foto dulu di situ ya. Tapi gue nggak tahu tuh dia ngapain. Udah mulai kelihatan lah tuh, gabung lagi. Kita lanjut lagi naik.
Sampai di Watu Tata kita ketemu dari yang orang Wonosobo itu. Ya. Mas, baru naik ini. Iya mas, kita kesiangan gitu. Oh, ya udahlah. Itu di puncak kayaknya udah pedih, kata dia gitu. Pedih. Iya. Cuma gue nggak tahu tuh bang pedih apa. Kata dia bilang pedih, udah pedih gitu. Karena kesiangan kan. Kita juga pada kepedihan, makanya turun. Oh, kita masih pedih apa ya? Akhirnya lanjut lah. Nah di situ udah mulai gerimis tuh bang. So tiba-tiba gerimis, kita pakai jas hujan sih bawa kan. Gerimis. Singkat cerita, sampailah puncak. Itu di puncak cuma ada yang dari Jogja. Itu pun yang rombongan dari Jogja udah arah turun tuh. Ketemu sebelum puncak banget. Ya, dia turun. Nah, kita sampailah puncak. Jadi tim rombongan gue doang nih bang. Ternyata yang dibilang anak Wonosobo pedih itu dari belerang kawah itu udah mulai naik bang. Gue sampai puncak siang jam 12 kurang. Itu pedih banget bang. Mata kita nih nggak kuat melek lama-lama gini. Jadi kayak nggak kuat melek lah, pedih banget. Akhirnya masker aja gue pakai buff bang sampai gue double 2 itu masih kayak tembus. Dan di buff gue itu kayak ada kuning-kuning gitu tuh pada nempel. Akhirnya udah selesai foto-foto di puncak. Nggak lama kita turun lah tuh. Cuma di puncak kurang lebih 15 menit kayak bang. 15 menit doang karena pedih gitu kan. Kita turun tuh. Turun, seperti biasa, gue di depan bang. Karena emang buat nyiapin minuman, makanan gitu ya. Gue izin duluan. Gue duluan ya. Maksudnya duluan itu ya gue agak cepet lah gitu. Jalan, pas udah gak lama jalan, tiba-tiba teman gue Dian manggil gue tuh. Kan gue kalau sama anak-anak dipanggil lah, ada yang manggil gue Opung ya. Pung, teriak gitu. Tile jatuh. Teriak, iya. Gue nengok ke atas. Akhirnya Dian sampai ke Tile. Nah, gue susulin tuh bang. Dia lagi duduk gini ya. Sininya kotor nih, sini kotor. Mukanya kotor. Untungnya bang, di Puncak Sindoro kan begini banget ya. Untungnya nggak nerus. Nggak terguling. Iya, untungnya nggak terguling. Juga sih, kalau emang terguling, gue udah di bawah sih maksudnya insya Allah gue siap. Tapi untungnya nggak terguling ya. Jadi pas gue udah sampai tempat dia bang, lokasi, untungnya ada lahan datar sedikit tuh bang, kurang lebih 2 meter. Jadi dia salto. Dia untungnya masih inget, masih bisa kontrol lah. Kan gue tanya kan, Le, gimana Le? Leher lu kenapa? Orang yang gue lihat gitu kan. Leher lu gimana? Nggak apa-apa sih, dia bilang gitu. Sini kotor banget nih. Tapi dia nggak ngasih unjuk tuh waktu pada saat itu. Emang gue lihat di sini tanah. Pas di bawah dia ngasih unjuk, ada luka sih gitu. Luka. Terus dengkulnya sih berdarah, apa lecet gitu doang sih. Tapi aman. Udah yuk, dia ngajak jalan lagi malah. Dia jalan lagi yuk. Jalan lagi lah tuh bang. Nah jalan lagi. Akhirnya si Tile ini barengan sama yang di belakang lagi tuh, Febri, Dimas, Encek, sama Cynthia ya. Gue sama Dian turun duluan itu buat masak. Sampailah di Watu Tatah. Itu padahal kan kondisinya cerah bang ya. Angin juga nggak kencang-kencang banget lah, standar. Nggak ada hujan, cerah lah. Nah di Watu Tatah gue break tuh bang sambil nunggu Dian nih. Karena kan temen gue Dian pakai kerincingan gitu bang. Oh yang kayak lonceng gitu ya? Yang lonceng kecil. Ya jadi gue pakai itu tuh ibarat udah agak nggak kedengeran gue berhenti. Nah di Watu Tatah gue break tuh bang sambil makan biskuit dah. Sambil gue makan biskuit kan ada masih di tas gue tuh logistik yang buat muncak. Gue makan biskuit. Tiba-tiba gue lagi makan biskuit. Tiba-tiba kabut bang. Ketutup. Bener-bener spontan gitu. Gue cilingak-cilingak, kok nih kabut tebel banget itu bang. Gue baru melihat ya kabut bener-bener pekat, bener tebel gitu sampai. Jadi temen gue kan dia pakai kerincingan bang. Itu suaranya deket.
Cuma gue nggak bisa ngeliat dia. Gue diem di batu itu ya. Jadi Watu Tatah itu batu kayak susun gitu bang, tinggi gitu. Nah gue duduk di situ, gue panggil lah Dian, tak dulu kabut, diem aja dulu. Nggak taunya dia udah di sini, deket banget sama gue, nongol gitu, kelihatan. Ini jarak selangkah lah, baru kelihatan tuh bang. Wah kaget gue. Tebel banget tuh bang. Tebel banget bang, gue baru. Ya emang belum sebelumnya sih paling ngeliat kabut yang masih kelihatan lah. Jarak 5 meter pun kelihatan gitu ya, masih tembus. Ini bener-bener nggak tembus. Kita mutusin diem tuh bang, berhenti kan karena takut juga. Takut jalur turun, jurang atau salah jalur gitu kan. Nah itu lama lagi bang, kurang lebih 5 menitan kayaknya. 5 menit itu lama juga, berasa. Akhirnya hilang. Nah kita masih belum ketemu sama, mungkin teman gue yang di belakang kan kita mikirin juga, untungnya dia diem juga kayaknya, berhenti. Belum ketemu, akhirnya kita mutusin buat turun lagi tuh sama dia. Kita turun, nggak lama ketemu anak Jogja. Yang tadi gue dorong itu, yang tadi gue mau naik, dia mau turun. Ternyata dia mungkin kena kabut juga ya, dia diem lagi. Break di bawah batu tuh, dia diem ngobrol. Ayo mas turun lagi, ya duluan aja bang, kata dia. Oh, saya mau masih istirahat, dia bilang gitu. Oh ya udah, kita duluan ya bang ya. Ya duluan. Udah tuh gue sampailah di tenda tuh bang. Tenda. Nah itu kan tiket tuh bang. Jadi waktu pas mau muncak kan bayar 20.000 ya. Nah sama yang jagain dikasih kupon gitu sih, nomor. Oke. Ya nomor buat bukti mungkin ya. Gue kasih kupon itu 2. Kita sewa 2 kan bayar. Akhirnya udah gue ke tenda. Aman sih, barang aman semua. Mulailah masak, bikin minuman, selisih. Itu kurang lebih kayaknya jam 1-an tuh bang, jam 1 siang. Nggak selisih 15 menitan lah. Temen-temen gue yang lain datang dah tuh. Sampai itu juga masih kondisi biasa sih. Nggak ada yang kayak sakit gitu. Masih sehat-sehat lah semua. Nah, temen lo yang jatuh itu gimana tuh bang keadaannya? Aman. Itu dia aman juga bang. Dia Okay. malah yang ngajakin, ayo turun lagi gitu. Ngajakin duluan. Cuma dia bilang ini aja sih, bahunya. Nah di tenda kita tanya lagi tuh, lu gimana Le? Kaki lu? Itu yang kan ada luka di sini ya. Kata dia, nggak apa-apa kaki mah, ini doang nih. Kata dia, bahu gua, kata dia. Yaudah, nanti sampai bawah urut aja. Nggak usah lah, kata dia gitu. Aman ini. Kata dia gitu, ya udahlah, yang penting kita makan dulu lah tuh, makan jam 1 tuh bang kalau nggak salah. Sampai juga kita sambil rembukin mau turun jam berapa. Akhirnya yang lain-lain udah pada turun tuh bang. Ngomongan lain, kita turun jam 3 sore. Jam 3 sore. Setelah jam 3 kita bongkar tenda. Udah selesai bongkar, kita doa lagi tuh bang. Nah jam 3 sore kita mulai doa. Mulai turun lah. Turun, posisi awal, gue di depan bang. Masih tetap di depan. Belakang gue masih Dian, masih posisi yang sama lah. Kayak gitu. Di belakang ada si sweeper itu ngecek, kalau nggak salah lah. Awalnya ngecek, jalan lah. Setelah dari tempat camp, yang di jalur, ada di situ jalur bercabang tuh bang, di Sindoro. Dari mau menuju pos 2 kalau nggak salah, ada percabangan gitu ya. Kita emang sebelumnya sepakat tuh bang, kalau ketemu, dibilangin juga kan, kalau ketemu jalur bercabang, sepakat semua, kiri semua, kanan semua gitu. Kira gua sama teman gua nih Dian ketemu jalur itu, ini jalur yang tadi nih, Yan, kita ambil kanan aja ya. Ya udah, kata dia. Kita ngambil kanan lah. Dian juga ngambil kanan. Nggak sengaja ketemu sama ada rombongan dari naik tuh bang ya. Tapi mukanya nggak asing tuh. Gue ketemu temen rumah gua. Temen rumah gua gitu. Beda RT sih. Temen daerah rumah lu juga? Cuman beda RT doang. Cuma kenal lah. Oke. Di gunung berarti? Di gunung bang, iya. Wah, girang banget kita kan. Maksudnya jarang-jarang ketemu. Kita nggak tahu dia bakalan ke situ, ketemu di situ. Wah, sayangnya kita mau turun, dia baru mau naik. Akhirnya ya udahlah. Udah foto-foto gitu-gitu.
pamit lah, dia mau naik, kita turun, ya udah. Itu udah posisi kurang lebih jam 3:30 sih, belum lama turun. Udah, gue lanjut turun tuh Bang sama Dian. Nah, pokoknya patokan gue sampai si loncengnya Dian nggak ketemu, nggak kedengeran. Iya. Gue berhenti gitu Bang. Nah, itu gue nggak terasa Bang karena gue turun mungkin. Emang gue niat gue nanti gue bakalan tunggu di pos 2 lah gitu, nunggu yang lain. Karena kan emang juga alhamdulillah anak-anak masih pada sehat lah ya kita. Terus gue nggak tahu juga kayak bakalan nanti ada kejadian apa gitu. Karena gue nggak tahu, itu di situ pelajaran juga sih. Gue turun nungguin di pos 2. Jadi dari mulai jalan bercabang tuh Bang, itu gue sendiri tuh sama Dian jauh. Nah itu gue ngerasa ada yang ngikutin gue nih Bang, dari sisi kanan kiri gue nih. Iya, gue sedikit-sedikit, gue berhenti. Gue lihat ke itu sisi kanan kiri itu semak-semak doang kan. Gue lihat tapi nggak ada apa-apa. Cuma ya karena kondisi masih terang ya, gue nggak begitu mikir yang hal-hal di luar nalar lah. Iya. Udahlah, gue panggil lah tuh Dian. Yan, oi masih nyaut. Oh, ya udah gue tungguin lagi. Udah kedengeran loncengnya. Gue jalan lagi pelan-pelan. Sampailah di pos 2. Pos 2 sampai kurang lebih kayaknya jam 4 lewat gitu Bang. Oke. Nah, di situ gue lama tuh Bang di pos 2. Jam 4 nungguin, gue bilang, anak-anak jauh nggak Yan? Kayaknya jauh dah katanya. Ya udah kita tungguin di sini aja. Tungguin lah tuh. Nah, sampailah Tile yang tadi jatuh. Tile sampai. Nah, nyampe lagi Dimas sama Encek. Tapi masih ada nih temen gue, Febri sama yang cewek temen gue ini. Mana? Oh, di belakang, kata Encek gitu sama Dimas. Ya udah, kita masih istirahat di pos 2 nungguin. Nggak taunya orang Jogja tuh, yang rombongan Jogja itu Bang, 2 orang ngasih unjuk Bang, temennya kalau nggak salah yang perempuan jalannya agak pincang gitu dah gitu, kata dia gitu. Oh, wah langsung kan, oh si Cynthia nih gitu. Samperin kita. Akhirnya kita rembukin nih siapa yang mau nyamperin. Akhirnya ya udah Cek bilang sama Dimas, gua aja dah berdua. Nah, gue bertiga nunggu nih, juga mutusin buat gue bikin tenda lagi Bang. Soalnya pikir gue, wah nggak bisa kakinya jalan sakit kan, dibilang pincang. Kayaknya udahlah nginep lagi semalam. Tinggal mesen aja nih sama orang Jogja. Gue bilang sama dia, Mas nanti kalau udah sampai bawah tolong bilangin kita nginep lagi ya semalam gitu. Itu gue udah mesen gitu kan Bang ya. Mungkin disampaikan ya. Kita jaga, jadi posisi gue nunggu di pos 2 tuh Bang ya. Gue, Dian, Tile. Sampailah. Itu lama Bang, sampai gelap. Kalau nggak salah lebih dari maghrib lah. Mulai gelap, napas posisi lagi masang tenda Bang. Kan di pos 2 itu ada kayak saung ya. Bangunan saung lah. Tiangnya dari kayu, seng gitu. Nah, gue masang tenda di sampingnya buat nginep lagi semalam karena pikiran gue yang cewek ini udah nggak kuat jalan lah, kakinya sakit, mendingan istirahat dulu lagi aja. Nah, itu gue lagi masang tenda Bang. Jadi di seberang sana nih, Tile sama Dian ya. Gue di sini sendiri nih, lagi masang pasak dari kanan gue Bang. Gue sih ngeliat, gue masang-masak gini ya, pasang pasak. Jadi dari ekor mata gue nih, kayak ada bayangan hitam. Jadi dari kegelapan, ada gelap lagi nih Bang. Oh, oke. Kan emang gelap. Iya. Cuma dari gelap itu ada gelap lagi, gede Bang. Gue ngeliat, astagfirullahaladzim, sampai gue pengen lompat spontan begitu. Dari kanan ke kiri gue lompat. Gue nengok, langsung hilang, gelap doang. Itu gue gak pakai headlamp tuh Bang. Cuma emang jelas gue ngeliat dari ekor mata, dari gelap. Nah nongol lagi kegelapan, kayak mau narkam gue sampai lompat. Untungnya Tile
teman gue nih Tile sama Dian nggak ngeh. Akhir gue udah mulai takut ya. Di situ gue minta senterin lah, yang megang senter si Dian nih megang. Dian, sini dah, senterin gue dong. Gue nggak kelihatan nih, gue alasan gitu doang, gue nggak cerita yang ini. Itu gue udah mulai ngerasa tegang ya bang ya, takut juga karena emang gue doang bertiga nih di situ, udah gelap. Ini teman gue yang di atas belum sampai juga mikiran kan. Terus udah tuh pasang, dia pindah lagi situ ke tempat semula Dian, ke seberang gua. Nah dia nyetuk, dia bilang gini, Pung ada yang naik Pung, gitu. Wah, gua dalam hati gua alhamdulillah ada rombongan lain, rame lah pikiran gua, ada orang lain lah jadi rame, gua nggak begitu takut. Itu gua posisi emang gua ngerasa takut di situ gara-gara yang ini. Nggak taunya tungguin 10 menit nggak nongol juga bang. Gue spontan ya nanya, Pian kata lo udah naik? Iya, turun lagi kali ya. Emang lu ngerti apa? Tadi banyak headlamp udah deket, padahal mah dia bilang gitu. Dia ngeliat banyak headlamp bang. Iya lebih dari 3 orang lah. Rombongan naik. Paling 1 belokan lagi sampailah gitu ya. Ini sampai 10 menit lebih, gak datang. Akhirnya turun lagi kali ya, iya kali, gitu ya udah. Nah nggak lama, udah sekitaran jam 7-an lah tuh bang. Datanglah tuh teman gue yang cewek ini. Oke. Turun juga akhirnya tuh ya? Iya, tapi posisi tenda udah gue pasang bang. Nah gue nunggunya di luar tendanya. Sampailah langsung kita istirahat tuh di bedeng itu tuh, dudukin dulu. Kenapa? Katanya kepleset tadi, kata si Febri gitu, pleset kakinya. Oh, masih kuat jalan nggak? Kalau nggak kuat nggak apa-apa, kita ngecamp lagi, gue bilang gitu kan. Nggak usah mikirin yang kayak besok kerja kayak gitu. Besok sih masih libur sih anak-anak, aman. Nggak usah mikirin sampai buru-buru banget, kenapa-napa aman. Nggak apa-apa kata dia, cuman minta istirahat aja paling, kata dia gitu bang. Itu dia udah lemas banget sih emang. Ngomongnya juga udah agak lemas. Nah, di situ kita masih ada makanan ya bang ya, masak lagi tuh, masak, makan cemilan juga, coklat dia bawa. Nah di situ mulailah teman gue yang cewek ini ngomongnya tuh, ceritanya udah mulai ngelantur bang, kayak dia ceritain mantannya yang udah almarhum lah, terus dia cerita kayak antara mimpi atau apa, kayak ngobrol sama almarhum itu gitu ceritanya. Jadi kan kesana teman-teman gua jadi kayak, waduh, jadi mencekam tuh bang, makin mencekam, ditambah udah rombongan gua doang, udah gelap, terus sampailah akhirnya kayaknya jam 8 tuh bang, jam 8 malam di pos 2 kita turun lagi tuh bang. Dia minta jalan lagi kan, yaudah yuk jalan lagi tapi pelan-pelan. Berarti nggak jadi buka tenda lagi situ bang? Gua bongkar lagi bang. Oke. Tenda bongkar lagi, udahlah udah rapi ya, kita jam 8-an lah kalau nggak salah, jalan lagi tuh. Itu teman gue yang cewek ini yang minta, oh ya udah dipapah tuh sama teman gue Febri, gue bawain carrier dia. Jadi gue carrier dia gue taruh depan, carrier gue di belakang, turun pelan-pelan. Awalnya gue begini bang, gotongan carrier berdua sama temen gue begini, ribet, iya kan, susah juga. Udah sih dah, gue pakai aja gitu kan, udah pakai depan. Itu awal kan gue di depannya bang ya, lama-lama pas break tiba-tiba gue jadi kebalap, pindah posisi kedua dari belakang. Jadi yang depan si Febri, teman gue yang sakit ini, terus teman-teman gue yang lain. Nah, posisi gue di kedua dari belakang gue ngecek tetap. Nih, ya jalan tuh. Itu udah gelap bang. Nah, sepanjang jalur teman gue yang cewek ini setel dari handphonenya dia kayak setel bacaan ayat Al-Quran. Murotalan itu ya? Kayak gitu. Yasin, ayat kursi di setel. Nah, si Incek temen gue ngomong ke gue gini, Pung, nggak sih nyetel gitu, kata dia gitu ya. Lah,
bukannya malah tenang, gue bilang gitu kan ya. Iya, cuman jadi kayak bikin gue takut. Jadi mikirnya udah ke situ bang. Suges kayak ada apa-apa nih. Iya. Emang mencekam banget bang waktu itu kan. Sampailah itu ngecek bang, temen gue yang ngecek ini, dia bisa dibilang cuek, skeptis lah, nggak mikirin. Nah pas jalan, dia kan di belakang bang, tiba-tiba balap gue, nyalip gue, zut, wah, gue langsung feeling, anak takut nih. Sampai tapi kok untuk ini dia ketakutan, biasanya mah cuek bang gitu. Gue jadi di belakang loh bang, jalan. Oh ternyata mungkin pas gue di belakang itu gue ngerasa di belakang kayak ada orang banyak. Ya mungkin yang dirasain Ucek kali ya. Itu gue sampai dikit-dikit nengok. Tuh kayak gue paling belakang bang. Sampai itu kan jalan agak lambat ya. Gue ketakutan nih nabrak carrier Ucek. Pung. Kata dia pelan-pelan apa? Iya. Tapi gue merinding banget bang situ. Itu perasaan gue. Kayak di belakang gue tuh banyak ada rombongan lagi. Duk. Gue juga takut ketabrak dia ya. Tapi gue tengok. Wah nggak ada. Ntar jalan lagi. Ntar kayak ada ngerasa duk gitu lagi bang. Gue tengok lagi. Nggak ada lagi. Akhirnya untungnya break. Nggak lama break tuh. Bagus lah dalam hati gue. Break pada berhenti. Ya udah break. Sambil gue ngumpul lagi kan. Di jalur situ bang. Karena sepi udah malam juga. Break di jalur. Nah ngumpul ya tuh. Mulai agak tenangan lah gue. Akhirnya nanyain lagi. Gimana kakinya? Masih bisa sih, masih bisa jalan. Lalu break dulu kata dia gitu. Itu masih handphonenya tuh masih setel itu juga tuh bang. Yang Murotalan itu. Murotalan yang namanya. Ya. Nah, lama kita dari situ ada center tuh bang. Dari bawah. Wah, gue bilang, ada yang naik gitu kan. Kita minggir tuh. Maksudnya kan tadinya kan di jalur aja ya. Kita minggir lah bagi dua kanan kiri pinggir jalan. Untungnya bang, kan itu kita emang udah ngerasa pada mencekam ya di situ ya. Untungnya tahu-taunya itu orang dari bos, dari base camp bang. Nyamperin gua, rombongan gua. Iya. Pas sampai langsung dia nanya, Mas, yang rombongan dari Jakarta ya? Iya mas. Yang ada yang jatuh ya, ada yang cedera gitu dia bilang. Iya. Yang cewek langsung mana nih. Cewek langsung dievakuasi tuh bang, teman gue itu. Untungnya alhamdulillah. Tapi gue salut sih, maksudnya itu nggak ada pamrih, langsung nolongin aja, langsung dibopong. Carrier yang gue bawa langsung diambil. Sampah pun dibawa juga. Kita mikir kan, bayar berapa nih? Gitu. Sempat pikir kayak gitu? Sempat pikir gitu bang awalnya. Itu berapa orang bang naik basecamp? Kurang lebih 7 orangan bang. Wah banyak. Ya? Banyak. Itu girang alhamdulillah. Udah rasa takut gua berkurang ya, hilang. Ditambah ada bantuan, itu salut juga sih sama orang basecamp itu. Dibawalah di bapak. Nah, yang bawa dari carrier gua nih bang, yang carrier teman gue yang cewek, kan ada yang bawa, sama dia bawa sampah. Jalannya cepet banget. Padahal gue liat pakai sandal jepit doang. Gelap gitu. Emang cepet, gue ngikutin. Sambil lari juga lah. Akhirnya agak jauh, pas udah mau sampai pos 1 ya bang, singkat cerita. Dia istirahat dulu tuh, berhenti. Mas, belakang jauh ya mas? Iya mas cepet banget saya bilang. Yaudah kita di sini dulu istirahat. Sambil nunggu yang lain. Nah di situ gue dia cerita lah. Di sini tuh banyak iniannya tembakau mas. Nah, gue dibikinin rokok lintingan tuh bang, tembakau situ. Cobain rokok sambil cerita lah dia. Di sini kebanyakan tembakau. Nah, sambil nunggu teman gue yang rombongan belakang nih sampai, singkat cerita sampai lah rombongan gue tuh. Nah di situ langsung ada yang bawa dia tuh, yang bawa temen gue itu. Ntar dulu, jangan jalan dulu kata dia gitu. Dicek dulu nih mau dipegang. Ya dia bilang gitu kan. Pikir gue ya mau diurut sama orang, emang mau diurut sih. Nah itu ada lahan emang agak landai lah bang, 2 meteran gitu. Itu rame-rame itu bang. Cuma yang gue bener-bener persis samping temen gue cewek ini nih yang lagi diurut. Nah di situ agak aneh sih menurut gue, karena kan disenterin bang
Ya, ditanya tuh, mana kakinya yang sakit? Kata yang orang base camp itu ya, yang mau ngurut. Dia emang udah lemes kan, nunjuk doang. Kaki kanannya ini. Oke. Itu gue lihat bang, emang uratnya ada yang nonjol tuh bang. Di sininya nih. Iya. Kayak ada urat nonjol ya. Tapi pas mau dipegang, mau diurut sama orang itu uratnya kok yang gue lihat sih jalan bang pelan-pelan ke sini nih ke atas. Dari sini naik pelan tapi urat dindol gitu. Iya. Bawa dengkul. Gue bengong. Nah yang abang mas yang ngasih gue rokok yang sama gue itu, dia ngeliatin gue sambil senyum doang. Saat kayaknya udah biasa kali dia ya. Iya. Gue bengong. Kok kayak gitu ya urat bisa jalan. Mas yang ngasih gue rokok itu cuma ngeliat gue, dia senyum doang tuh. Wah di situ dia udah bawa aja langsung, dah yuk jalan-jalan. Kata yang ngurut. Gitu doang bang. Tapi lah kok tuh uratnya bisa jalan ya. Gue bilang gitu. Udah tuh jalan lagi, digendong lagi. Rame-rame itu bang. Nah di jalan sebelum pos 1 orang base campnya bilang di bawah ada motor mas. Nanti salah satu masnya ada yang temenin mbaknya nih buat urut ke ada mbah disitulah tempat urut di situ, nanti dikasih unjuk sama dia. Akhirnya udah kita sambil rempukin tuh bang, karena kan yang temen cewek gue ini yang ngajak temen gue nih, temennya si Febri. Iya. Akhirnya ya Pep, lu aja yang temenin Cynthia buat ngurut, kita jalan aja. Ya udah, akhirnya sampailah pos 1 tuh bang. Dia naik motor sama orang base camp yang lain. Nah jadi gua ngecek Dian, Dimas, Tile berlima nih jalan kaki situ ya. Itu kalau nggak salah jam 9 kalau nggak salah jam 9 malam. Jam 9 malam dari pos 1 ke base camp. Kita jalan awalnya lancar-lancar aja sih bang. Gak hujan, cuma gelap kan, udah gelap. Nah itu juga kita nggak ngerasa kayak itu ya, kayak salah jalur mungkin. Kayak nyasar. Nggak ngerasa sih, emang pikir gua, jadi itu posisinya udah sampai mau masuk perkampungan bang. Tapi posisinya kita kayak yang gua rasain sih, ini habis belok kayak di sini-sini aja nih. Cuman emang mungkin rumahnya sama-sama kali. Dia pikir gua gitu. Terus jalan tuh bang dari jam 9 bang, sampai kita kecapean bang. Sampai habis tuh makanan di situ, minuman. Sampai capek kita berhenti di tengah jalan, itu nggak ada orang satupun. Kondisi malam, nggak ketemu orang satupun. Kita istirahat tuh, duduk anak-anak, gue sama teman-teman gue sambil ngeliatin ke Sumbing, kan kelihatan tuh bang. Dalam hati gue di situ ya berdoa sih, maksudnya ya Allah mudah-mudahan ketemu kayak nih base camp cepet gitu kan. Kayaknya emang gue udah mulai ngerasa kayak nyasar, bukan karena disasarin sih, mungkin emang itu perkampungan ya pikiran gue itu. Mungkin teman-teman gue yang lain juga berdoa yang sama ya. Itu jalan lagi tuh bang, jalan lagi enggak. Nah sampailah, jadi jalur tuh lurus bang, lurus, habis itu belok kiri. Nah setelah gua lurus belok kiri ada rumah, emang kan udah perkampungan. Iya. Nah itu bang malam ada yang main gamelan bang. Main gamelan? Gamelan. Kayak main bener-bener main bang, gua ngeliat main, tapi yang gua heran, gua berhenti gua ngeliat, gua ngeliatin, tapi yang gua heran itu yang mainin bang, yang main gamelan nggak ada ekspresinya, flat, muka pucet, sama semua ekspresinya kayak gini bang. Yang main gamelan nih kan gue liatin, penontonnya juga banyak tuh bang, ada anak kecil, ada bapak, ada ibu. Yang gue heran, kok mereka pada diem aja, nggak ada ekspresi kayak orang ngobrol, kayak misalkan ada yang main gamelan ya, ada yang nari juga tuh bang. Ya penonton adalah yang ngobrol, ini kayak gitu-gitu. Ini mah diem ya. Yang main gamelan gue liat main gini bang, diem gini, gini-gini aja. Tapi jelas bang bener-bener ada main gamelan di rumah itu ya.
muka pucet, nggak ada ekspresi, flat. Tuh yang main gamelan gue latin gini. Terus yang nari pun ada 2 orang nari cewek. Nari mukanya emang pucet juga sama semuanya bang. Nari begini-gini aja tuh bang, gitu. Mukanya flat. Nah gue lihat lagi ke penontonnya ada anak kecil pakai baju kayak masih baju coklat lah, jongkok begini doang. Udah begini aja nonton. Diem, yang bapak-bapak pun begini doang. Yang ibu-ibu gitu doang. Nggak ada yang kayak dia tuh ngobrol, komunikasi gitu. Nggak ada bang. Sampailah. Karena lama gue diem di situ. Teman gue manggil nih. Oh ya ayolah. Gitu. Ayolah jalan. Ngapain sih lu? Lah. Gue, oh yaudah. Ayo Ian. Jalan tuh. Gue nggak bilangin. Tapi itu dengeran bang main. Ada musiknya. Gitu kan. Cuman malam-malam. Tapi gue nggak tahu tuh. Pikir gue waktu itu. Mungkin besoknya mau ada lomba atau acara, mereka latihan. Iya. Tapi yang gua sampai sekarang pikirin, itu kok dia ekspresinya flat aja gitu. Muka pucat, flat tanpa ekspresi. Gitu kayak gitu. Udahlah gua jalan. Nah di situ, mulai dari situ, wah lama tuh bang, gua nggak ketemu base camp. Sampai kurang lebih 3 jam. Gua dari pos 1 ke base camp, bayangin bang, turun 3 jam. Akhirnya di situ ya mungkin gue juga berdoa lagi lah, berdoa. Sama gue ada niat, pokoknya gue kalau ngelihat satu orang nih, siapapun gue tanya, pokoknya gitulah. Gue ada niat gitu. Akhirnya mungkin ya teman-teman gue juga pada berdoa pengen cepat-cepat sampai base camp. Udah malam banget bang, kurang lebih jam 11-an lewat gitulah. Itu udah capek banget juga. Nah, nggak lama dari belok dari sekitaran jadi ketemu jalur itu lagi bang ya. Ya yang gue lihat sih sama, lurus belok kiri. Nah yang pertama kan gue ngeliat ada orang main gamelan. Iya. Nah yang keduanya bis gue lurus sebelum sampai baru tuh ada cahaya motor. Alhamdulillah ada orang dalam hati gue. Ketemu orang siapa aja bakalan gue tanya nih base camp di mana. Akhirnya sampailah. Itu gue ngebalap temen gue tuh bang sampai ke depanin, gue palang, gue berhentiin. Nah ada ibu-ibu sama bapak yang bawa. Awalnya karena gue ngeliat ibu-ibunya ya dibonceng, gue nanya ke bapak-bapaknya, Pak, maaf Pak, base camp di mana ya? Ibu-ibunya yang jawab, itu Mas, di belakang itu tuh kan ada belok kiri, kita nggak lama sampai base camp. Enggak tanya, oh ini mah ibu-ibu yang Dagang itu ya? Dagang itu yang kemarin pagi gue makan di base camp, dia juga kenalin kita. Kok baru turun Mas kalian gitu? Iya Bu, kayak kita nyasar nih di perkampungan ini, kita bilang gitu. Ya udah tuh lurus aja ikutin jalan besar ini, kita belok kiri nggak lama ketemu base camp, kata dia gitu. Oh ya udah Bu makasih, dah dia pulang, gue jalan bang, bener nggak lama sekitaran 15 menitan lah jalan, ketemu base camp. Sampai base camp tuh, di base camp udah ramai tuh bang. Maksudnya ramai yang tadi yang orang yang jemput gua evakuasi teman gua itu udah di situ bakar api unggun di luar base camp. Nah, gua nanya dong teman gua Febri sama teman gua yang cewek ini kan karena dia duduk duluan. Katanya ada di aula. Kan jadi di base camp itu ada aula tuh bang. Ada aula. Nah, gua tidur di situ tuh. Malam itu tidur lagi, gue ke situ sama teman-teman gue sambil udahlah istirahat, mandi, bersih langsung. Nah di malam itu teman gue yang teman gue yang Febri ini kan ikut ya. Dan duluan sama Cynthia. Iya. Dia kan ngikut nganterin urut. Ya. Nah dia cerita gini bang, masa dibilang tiba-tiba nih ya. Masa dah, tadi kan gue nganterin urut ya, dia bilang gitu. Iya, di rumah mbah dia nyebutnya mbah doang. Itu gue yakin banget, gue cuman bertiga, kata dia gitu. Iya, bertiga. Nah itu tempatnya kayak rumah gubukan gitulah. Emang nggak gede-gede banget, dia bilang gitu. Nah gue bertiga doang nih, gue, mbahnya sama Cynthia. Nah Cynthia masuk nih bang, sama mbah yang tukang urut.
Nah si Febri nunggu di luar. Otomatis kan di dalam kan ada 2 orang ya bang. Iya. Karena emang dia udah ngecek duluan di dalam itu nggak ada orang lagi, nggak ada orang. Oke. Masuklah mbahnya sama Cynthia ngurut tuh. Dia nggak enak kan, dia nunggu di luar karena kan cewek takut. Dia nunggu di luar sambil ngerokok lah. Nah selama dia nunggu di luar bang, dia denger ada di dalam tuh percakapan kayak ada 3 orang bang. Itu dia bilang, wah dia mau kabur. Dia mikirin Temennya. Ya? Iya. Dia di situ ketakutan. Dia bilang, gue merinding. Emang apa? Gue dengar di situ bertiga, malah yang satu suaranya ngebas berat, kayak gitu. Wah, ini siapa? Kata dia. Terus kan gue makin sama anak-anak, teman-teman gue makin nanya. Terus dia ngomong apa? Dia tahu lagi, katanya yang mbah tukang urut ini tahu kejadian-kejadian kita selama naik. Kayak gue dia dengar teman gue Febri ini kan di luar dengar yang mbahnya ini nanya ke Cynthia, temen kamu ada yang jatuh ya gitu. Oh kata Febri, kok tahu ya? Iya kata Cynthia, mungkin lah ya. Temen kamu ada yang buang air besar ya, katanya gitu. Nah di situ yang buang air besar siapa? Katanya Dian, gua tadi. Oh pantesan yang gua muncak tuh bang, yang gua nungguin dia lama tuh, dia BAB. Iya. Terus teman kamu ada yang mau muntah ya, mual-mual gitu. Oh itu ke skip. Nah itu Dimas emang pas jadi pikir gua sih masuk angin bang. Dia pas mau turun emang kayak gue gitu. Cuma nggak keluar sih. Cuma gitu. Kayak angin doang gitu. Pikir gue sih masuk angin. Nah, dijelasin lah sama mbah itu. Setelah si Febri dengar. Jadi teman kamu yang yang mau muntah itu hampir kerasukan katanya. Oh, tapi nggak tahu kenapa. Kayak dia mungkin kuat lah ya. Jadi kayak keserempet aja gitu bang. Jadi cuma aman gitu ya. Aman, dia cuma mual-mual gitu. Nah, dibilang lagi teman kamu yang ada yang jatuh. Jadi katanya sih itu dia ngerasa kayak pemimpin, kayak ketua lah gitu. Kayak gua ketuanya gua ketua nih di grup ini, kayak gitu lah, yang ngerasa ya bisa dibilang mungkin agak sombong gitu ya bang. Gitu kata tukang urutnya. Nah itu yang jatuh katanya gitu kan. Terus nah yang ini di teman gue yang cewek ini dibilangin lah sama mbahnya yang tukang urut ini bang. Jadi kata dia memang di penunggu Gunung Sindoro di pos 2 itu penunggunya nggak suka ada pendaki yang wanita yang cantik bang. Katanya gitu. Nggak suka sama wanita cantik? Iya katanya, nggak suka apa. Pokoknya dia pengen kalau ada pendaki cantik di situ dibikin kenapa-napa lah sama dia, katanya gitu. Buat tetap stay di sana berarti. Sampai segitunya bisa bang. Kalau bahkan ya bisa dibikin MD gitu bang. Serem banget kan bang. Emang temen gue yang cewek ini emang cantik sih bang, gue akuin. Cuma ya mbahnya sih ngomong gitu. Akhirnya udahlah selesai gitu kan. Selesai ya itu Febri gitu. Akhirnya dia bilang, wah pengen kabur kata dia. Cuman gue kesian sama Cynthia. Akhirnya udah kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Tidur. Ya cerita bangunlah pagi. Mandi, sarapan. Ya udah kita mutusin lagi buat pulang lah tuh bang. Udah segitu aja. Oke, akhirnya sampai rumah nggak ada kejadian apa-apa tuh Bang Gofar? Sampai rumah sih alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa sih. Aman tuh. Aman. Cuma teman gue yang jatuh jadi gue balik waktu itu emang iseng bang ya. Baliknya mesen kereta pulangnya dari Lempuyangan bang. Dari Jogja? Jogja. Oke. Nah jadi di Trans Jogja temen gue ngasih unjuk bahunya dia. Ternyata ada luka situ. Memar apa? Memar ungu juga sih sama lecet gitu, memar luka dalam ya. Kayak gitu. Cuma gue bilang udah lu ntar sampai rumah urut aja sama
mata uang gitu. Iya. Aman sih kata dia. Masih Tapi si Mbah ini berarti perempuan bang ya? perempuan bang. Yang ngurut si Cynthia nih? Karena Oh, oke temen gua ya. perempuan. Makanya si si temen lu yang cowok ini nunggu di luar. Iya nggak. Oh iya paham Nggak paham enak. gua. Tadi gua pikir Mbah itu dalam artian cowok gitu. Perempuan. Oke. Bang Gofar, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masih menggantung dalam pendakiannya. Jadi Iya, Bang. pendakian ini di bulan Februari, Bang. Betul bang. Nah, sebelum sampai sampai base camp, ini kan sempat ngelihat topi ya, payung topi. Oh iya. Berarti kan itu kan tandanya kan setahu gua Bang ya, kalau Iya. kalau topi gitu berarti kan di atas lagi badai itu berarti. Oh itu iya karena waktu itu bang gue masih pada awam tuh bang. Iya. Masih. Nah itu nggak tahu malah yang Yang kita lihat mau bagus. Iya, gue Iya. malah takjub. Ih, awan bagus banget. Keren, ya. Padahal nggak taunya kalau sekarang itu badai ya, Itu cuaca lagi lagi atas lagi parah itu. cuaca lagi nggak bagus ya. Oh, Emang iya. waktu itu sih bang, pas Sampai base camp sempat ngobrol sama yang lain. ya gue nanya sama rombongan Heeh. anak Riduk, dia bilang semalam dia kena badai. Juga pas gua ojek itu di perjalanan, tukang ojeknya emang bilang, tapi sempat dia bilang gini sih, Mas nih alhamdulillah nih Mas, sampai naik nggak hujan. Oh, Emang sebelumnya dia bilang seminggu belakang hujan terus, dia bilang gitu. Oke. Gitu sih. Cuaca emang mungkin lagi musim hujan di situ bang. Karena emang gua sama teman-teman nggak tahu payung awan yang bentuk topi itu ya. Intinya mah kita ngeliat bagus. Bagus gitu ya, emang kelihatannya bagus gitu. Ini kan berarti itu 7 orang total pendaki nih bang. Iya bang, 7 orang. 7 orang. Niatnya pengen 2 malam ya, tapi cuma semalam doang. Iya. Rencana mau 1 malam ya, Iya. Tapi gua sempat diriin tenda karena temen gua kan ada yang Iya, niat kan pengen buat bermalam lagi di pos Iya, 2. tapi Tapi nggak ternyata jadi. karena kata Cynthia nggak usah turun aja, berarti dia akan masih turun kuat. juga. Iya betul. Berarti ya bener ketemu malam-malam juga berarti Malam turunnya. lagi ya. Walaupun nggak tidur di atas kan. Enggak di atas ya. Nah ini kan bang, temen lu kan sempet jatuh nih bang. Iya. Sempet nanya nggak pas di bawah ini, lu kenapa bisa jatuh kayak gitu? Itu kan bahaya banget tuh bang. Oh iya, gua Yang tanya pas arah pengen puncak itu. Iya turunnya. bang, kan begini banget ya? Iya. Gua nanya kan, lu bisa jatuh kenapa? Jadi kata Dian, karena kan gua teman gua yang jatuh, Dian. Nah yang Dian lihat, dia juga cerita sih, gua ini sempat ngerem, dia bilang gitu. Jadi Oke. emang ada kayak lumayan jarak semeter lah bang. Logakan gitu. Oke. Dan dia kaget mungkin dia ngerem. Oh. Kan kita jangan badannya kan begini ya bang turun. Nah itu dia ngerem. Dian bilang dia ngerem, tau-tau kayak gitu. Oh terbalik ke depan. Jadi kembali ke depan gini bang. Salto. Dan jatuhnya punggungnya duluan. Iya untungnya sama dia masih bisa ngontrol. Yang gua lihat karena kan gua di bawah. Pas banget teman gua manggil, Pung, Tile gitu. Tile jatuh gua lihat. Itu emang wah kayaknya pala nih. Emang udah Berarti kalau lu ngeliat dari bawah ke atas ini udah deket balik gitu bang ya? gitu bang. Oh itu udah ngeri banget itu. Makanya gua astagfirullahaladzim dalam hati gua. Untungnya pas gua susul, nah dia duluan lah tuh ya sampai. Untungnya dia masih bisa kontrol sama dia Aman diputer pakai bahu. Untungnya palanya ya kalau minimal lehernya Iya. bisa patah bang. Iya. Sama gue udah sempet kayak siap buat jaga ini di bawah takutnya. Kalau misalkan dia gelinding Iya bawah. gitu bang. Karena gue nggak kelihatan bang. Ada jalur landai apa namanya adalah. Bawah gitu terus begitu baru ya. Karena dari bawah kelihatannya udah begini aja nih. Tapi kalau misalkan nyampe bawah, lu bakal bisa nahan bang kayak gitu kan? Pasti kegiling juga lu. Gak apa-apa bang. Yang penting gue ditahan dulu dah. Paling Pasti ke berdua bawah juga ke itu. bawah sih. Iya Dan untungnya nggak kenapa-napa ya bang. untungnya alhamdulillahnya gitu. Gua Dia sedikit aja dia nggak ngelompat itu mungkin kena lehernya kali bang. leher bang. Belakang kepala ya. Itu makanya untungnya dia bilang gue pas mau jatuh pas palanya udah mau nyentuh diputer sama dia. Akhirnya kena punggung duluan. Akhirnya ini bahu. Pak. Gue yang gue lihat sih bang ya palanya duluan. Gue mikir Karena udah pasti. kelihatan dari jauh. Iya pasti wah lehernya patah nih. Wah alhamdulillahnya masih alhamdulillah sih maksudnya nggak berlanjut guling-guling. Nggak sampai parah lah. Nggak sampai parah leher. Dia masih aman. Maksudnya masih bisa jalan lagi ngajakin. Oke, baik kan ini gangguan yang lu alami nih bang selama di pendakian Gunung Sindoro ya. Iya. Nah, lu sempet berpikir nggak sih ini terjadi karena apa tuh bang? Atau mungkin ada dari mungkin Iya. mungkin
Dari apa tiba yang kurang sopan atau ada yang membawa sesuatu gitu bang? Oh, kalau itu sih waktu itu emang karena gua nggak ada pikiran apa-apa sih bang yang terjadi. Cuman ya mungkin ada kesalahan yang dari temen gua, ya kerombongan gua lakuin itu, yang mungkin yang dari kata mbah yang tukang urut itu. Karena sebelum naik juga kita nggak ada briefing dari bawah tuh, kayak nggak boleh buang air di mana, kayak gitu bang. Larangan-larangannya. Gua nggak dapet itu. Mungkin temen gua dibilangin, cuma kalau gua sih nggak ada yang, karena ya udah nggak ada kayak larangan gitu. Temen gua juga nanya, emang nggak boleh ya di Sindoro Ngeberak gitu? Dari area camp ke atas. Nggak tahu dah, orang nggak ada briefing sih gitu kan. Ya udah. Mungkin dari situ sih, ya karena kan banyak kan ngomong gitu. Mungkin dari situ juga bang. Tapi kayaknya ada hal yang lain deh bang. Tadi mungkin yang banyak bilang ada sosok penghuni Gunung Sindoro yang pos 2 yang suka sama ngelihat perempuan cantik gitu. Itu. Berarti suka dalam artian pengen memiliki atau mencelakakan pendaki gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, tapi temen lu sempat dengar nggak sosoknya itu yang di pos 2 seperti apa bang? Katanya perempuan juga bang. Perempuan juga? Iya, jadi nggak tahu ya bang, dia kayak ngerasa kesaing atau pengen buat jadi anak buahnya dia, gitu ya. Karena yang dibilang sama mbaknya, intinya dia nggak suka ada pendaki wanita cantik yang naik ke Sindoro di situ, di pos 2 itu, penunggu pos 2 itu. Ya, tapi kayaknya gue di tahun-tahun itu sempat denger sih emang perempuan sih kalau Gunung Sindoro itu. Oh gitu bang? Iya. Ya mungkin bang. Nah ditambah mungkin berarti benci ngeliat pendaki yang cantik, takut kesaing. Nah mungkin gitu ya bang ya. Jadi gitu. Dia mau mencelakakan gitu ya. Kayak gitu. Karena emang gue akuin temen gue yang cewek ini cantik. Kayak gitu sih. Dan untungnya dari pihak Basecamp ini juga cepet responnya bang. Mungkin pihak Basecamp dapat berita dari orang Jogja ya. Betul bang. Dititipin pesan sama lu itu. Ya gue juga makasih juga tuh ya dalam hati gue. Wah makasih nih anak Jogja yang bilangin, bener-bener nyampein bang. Gua di situ kan mesen, mas tolong bilangin ke base kalau udah sampai bawah kita nginep lagi. Temen ada yang cedera gitu. Malah mungkin dia kan udah disampein, malah dijemput langsung. Wah gitu bang, gue juga salut sama orang base camp situ sih. Tanpa pamrih bang, gue waktu dijemput itu gue mikir dibayar berapa ya? Lagi nih. Ya. Berpikirnya kayak gitu. Iya, kita ngasih berapa nih ya gitu kan. Karena emang belum tahu, nggak taunya pas kita emang mas, ya ada basa-basi lah kayak gitu. Oh enggak, dia mah biasa bang. Enggak usah. Kayak kita nanya, tadi ongkos ininya berapa gitu. Enggak usah langsung. Udah biasa ini mas, udah emang tanggung jawab kita juga. Pas salut sih gue. Tanpa pamrih gitu. Keren. Cepat juga gerakannya ya. Iya. Nah bang, pertanyaan terakhir nih bang. Sempet kan lu, ini udah di desa ya? Tapi masih ingat nggak sih awal naik dari base camp ke pos 1 itu kan naik ojek ya? Iya. Itu berapa menit bang? Masih ingat nggak bang? Setengah jam. Kalau jalan kurang lebih paling cepat banget 1 jam setengah bang. 1 jam setengah ya. Tapi ini pas turun gua sampai hampir 3 jam. 3 jam bang. Itu makanya di situ yang gue lihat sih emang perkampungan ya. Tapi memang pada dasarnya ini perkampungan memang udah warga ya? Udah yang gue rumah, ada rumah, ntar ada sawah lagi gitu. Apa sih? Kayak ladang warga. Iya. Rumah. Tapi yang gua iniin kayaknya jalanannya ini doang dah, sama aja gitu. Kayak lurus belok kiri ntar ketemu rumah ini, kayak gitu-gitu aja bang. Terus awal lagi kiri, kita jalan lagi lurus, ketemu lagi rumah yang ini lagi sampai ketemu yang abis main gamelan itu tuh. Cepet konfirmasi nggak bang sama temen lu yang 3 nih yang jalan duluan? Sempet ngeliat nggak tuh mereka? Itu mereka nggak ngeliat bang. Nggak ngeliat? Iya. Kan kita udah di base camp itu kan ya, nanya-nanya. Pasti cerita-cerita dong itu ya? Sama, dia bilang gitu. Lu emang nggak ngeliat apa? Yang ada main gamelan gitu kan ya. Udah malam, ada apaan ya?
Yang mana sih? Itu yang lu manggil gua sama Dian. Yang cepetan Kagak, gitu. iya, kagak ada apaan, kata dia. Pantesan lu diem bengong, kata dia gitu. Lah, Oke. tapi gua bener bang, Dian pun gua udah tanya, dia tahu. Dia ngeliat juga. Dia ngeliat juga. Emang gua berdua diem, ngeliatin. Sampai sekarang pun ya kita masih penasaran bang ya, itu mereka itu siapa? Oke. Karena yang gua lihat itu muka pucat semua bang, pucat semua. Dia pun tanpa ekspresi, flat. Tapi pun toh kalau misalkan lagi latihan gamelan, pasti adalah ekspresi-ekspresi. Nah itu bang, bahagia, gembira, bahagia gitu terus kan. Orang-orang yang penontonnya Iya. ngobrol lah Tapi ya. banyak bang yang lihat penontonnya. Gua ya lihat banyak bang, rame ada penontonnya. Dari kecil, anak kecil, ibu-ibu, bapak, pakai masih baju yang kayak sawah. Oke, baju jarik gitu ya. Masih ada yang pakai topi. Nah itu beragam lah ya. Anak kecil juga. Tapi yang gue lihat, yang gue heran, kok mereka tuh ekspresinya flat aja bang. Kayak cuma anak kecil nonton begini diem. Terus bapak-bapak begini aja. Ibu-ibu juga cuma gini doang. Tapi nggak ngeliat ke gue bang. Gue yang ngeliatin ke mereka. Nah dia fokus ke penari itu. Ya dua orang ini. Nah yang nari pun cuma muka. Nah itu sempet pas lagi nengok gini ke arah gue bang. Gue liat pucet, mata ya biasa melotot gitu. Cuma gini aja bang. Gitu. Yang main gamelan diem main gini-gini doang. Tapi ini permain musik gamelan full. Ada gongnya. Ada gongnya betul. Ada yang gamelan ini. Iya, terus ada yang ininya. kayak gitu tuh yang. Ada penarinya juga berarti. Ada penarinya full. dua bang. Full. Ada gong, ada yang apa? Rebab kayak gitu, gendang kayak gitu. gendang gitu ya. Lengkap. Penonton juga rame. Cuma itu di rumah orang bang. Jam posisi juga udah malam tuh bang. Iya. Jam di atas jam 10-an gitu. Iya. Nah itu juga, itu gue gak ketemu, bingungnya, itu emang di daerah situ jam segitu udah pada gak ada yang keluar atau gimana ya, gak ketemu satu pun orang sebelumnya ya. Sebelum ketemu sama Sama ibu warung. Iya. Satu itu ibu-ibu itu gak lama ketemu, baru base camp, gak lama kita jalan ketemu base camp jam 15 menitan lah. Wah alhamdulillah, girang banget di situ kan. Dan alhamdulillahnya lu sampai rumah nggak terjadi apa-apa tuh Iya bang, sih, aman semua ya. Aman sih bang. Tapi di antara ketujuh, berarti kan tujuh orang nih bang lu naik ya? 7 ya? 7 orang ya total semuanya, perempuan 1 nih. Perempuan 1. Nah dari semua orang teman-teman yang naik sama lu, setelah pendakian itu sempat ngalamin trauma nggak? Atau mungkin sempat vakum? Atau mungkin pengen berhenti naik gunung karena kapok gitu? Oh gitu, kalau dari situ kayaknya semuanya enggak kapok bang. Malah kita masih lanjut lagi tuh bang. Kayak gua, Dian, Febri, Cek, Tile masih tetap naik. Terkecuali perempuan ini ya? Yang perempuan ini juga sempat sekali naik lagi sama temen gua Febri di Tomor Babu. Tapi gua nggak ikut. Maksudnya mereka nggak sama temen. Mungkin double date kali ya. Oke, ini cerita semoga bisa diambil pelajarannya bang ya di malam kali ini. Pendakiannya ini keren banget nih. Dan semoga nggak ada terjadi lagi nih hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia pendakian bang. Karena di akhir-akhir ini dunia pendakian sedang tidak baik-baik saja. Banyak kejadian entah itu MD, entah itu hilang di gunung kan banyak banget. Kurangnya pengetahuan dan juga perbekalan dari awal. Iya betul sih bang. Gue pribadi bang ya. Dan para pendaki dimanapun berada diberi kesehatan dan diberi kelancaran lah segala-galanya. Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Gofar punya kesan pesan nih bang buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Kalau pesan sih bang, pesan buat pendaki ya, apalagi yang pemula kayak waktu gua itu bang, ya kalau bisa sebelum naik itu cari tahu gunung yang kita mau naikin ya, sama informasi tentang gunung itulah. Juga ya nanya-nanya ke orang yang udah pengalaman sama senior gitulah ya bang, sama siapin fisik, mental. Jangan ya waktu itu emang jangan kayak gua. Waktu itu nggak ada yang kayak nyari-nyari selain literasi gitu ya. Nggak dipelajarin tuh bang. Nah itu perlu sih dari situ.
Begitu aja sih Bang. Nah, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian ini, dan juga bawa kembali sampahmu turun. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange. Semoga bermanfaat buat teman-teman sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.